Ya, oke, salam semuanya. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita akan kembali belajar. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai uh, present imperatif aktif ya. Present imperatif aktif dan juga pasif ya. Saudara bisa buka buku saudara di halaman 55 dan 56 ya. Halaman 55 dan halaman 56. Ya. Present imperatif aktif ataupun pasif ya. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai present indikatif aktif. Kita juga sudah belajar mengenai present indikatif pasif. Kita juga sudah belajar mengenai present imperatif ya, imperfect. Kita sudah belajar mengenai present imperfect ya, indikatif. Kita sudah belajar, kemudian yang aktif maupun yang pasif ya. Jadi baru dua bentuk ya kata kerja ya, baru dua bentuk kata kerja yang sudah kita pelajari, yaitu present indikatif aktif sama imperfect indikatif aktif dan pasif ya. Jadi present indikatif aktif dan pasif, dan imperfect indikatif aktif dan pasif. Present itu sedang pekerjaan yang dilakukan, sedang dilakukan terus-menerus. Imperfect kemarin itu adalah pekerjaan di waktu lampau dulu yang dilakukan juga terus-menerus atau berulang-ulang. Nah, sekarang kita masuk dalam pelajaran kita yang berikutnya, itu present imperatif aktif dan pasif ya. Imperatif, aktif, dan pasif. Saudara bisa buka di halaman 55, 56. Nah, ragam dari imperatif itu atau imperatif mood itu dipakai ketika memberi perintah atau permintaan ya. Memberi perintah atau permintaan. Jadi imperatif itu adalah perintah ya, perintah. Nah, perintah ini diucapkan ya atau diberikan kepada orang kedua atau orang ketiga. Jadi untuk dilakukan tentunya ya, kita meminta atau memerintah untuk dilaksanakan ya. Nah, oleh karena itulah perintah itu tidak dilakukan oleh si pembicara. Misalnya saya tidak memerintah diri saya sendiri, kan begitu. Misalnya, pergilah. Saya tidak memerintah saya untuk ikut di sana, kan gitu. Saya memerintah orang, pergilah kamu atau kalian, ya. Pergilah dia atau pergilah mereka, ya. Artinya tidak ada bentuk orang pertama dalam imperatif ya. Ingat ya, tidak ada bentuk orang pertama dalam imperatif ya, tidak ada bentuk orang pertama. Jadi yang ada adalah bentuk orang kedua dan ketiga, baik tunggal maupun jamaknya ya, baik tunggal maupun jamak. Nah, berikutnya arti dari present imperatif aktif ini atau pasif ya. Present imperatif itu berarti suatu perintah ya, jadi diperintah atau permintaan ya, halusnya permintaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan
terus-menerus karena dia bentuk present. Jadi misalnya belajarlah, itu berarti dia tidak meminta hanya sekali belajar, tapi terus-menerus, ya. Atau misalnya sama makanlah, kan gitu, ya. Atau pergilah, kata Yesus. Pergilah, jadikanlah. Nah, jadi pergilah itu perintah. Kemudian jadikanlah itu juga perintah. Ya. Artinya itu harus dilakukan, permohonan itu atau perintah itu dilakukan dengan terus-menerus atau paling tidak berulang-ulang, ya. Kalau bisa digariskan itu perintah, imperfect itu ibarat misalnya bisa kita garis titik 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 seperti ini, ya. Jadi terus-menerus dan berulang-ulang. Atau kita juga bisa membuatnya sebagai tanda garis, ya. Kita bisa buat sebagai tanda garis. Ya, ya. Jadi kalau digambarkan perintah itu seperti tanda garis ini ataupun seperti tanda titik-titik ini, ya. Jadi tidak hanya sekali, ya, tidak hanya sekali. Nah, itulah yang menjadi arti dari present imperatif, ya. Baik aktif maupun pasif, ya. Baik aktif maupun pasif. Nah, kita akan lihat paradigmanya atau rumusnya, ya. Present imperatif aktif untuk akhiran O, ya. Untuk akhiran O, yang pertama di sini ada tunggal. Perhatikan kalau yang sebelum-sebelumnya ini ada bentuk orang ke satu atau orang pertama. Kalau dia present indikatif aktif itu ada bentuk orang ke satu. Kalau dia imperfect indikatif aktif itu ada orang ke satu, ya. Misalnya PIA, OSA, Omen, ETUSIN ada orang ke satu. Tapi di dalam present imperatif itu tidak ada orang pertama, ya, tidak ada orang pertama. Jadi memerintah itu kepada orang lain, paling tidak orang kedua dan orang ketiga, ya. Baik tunggal maupun jamak, ya. Nah, di sini contoh lu e, ya. Lu e di sini ini menjadi akhirannya, ini dari kata lu, ini yang akhiran o, ya, akhiran o. Lu e. Jadi parsingnya adalah present imperatif aktif dua tunggal. Present imperatif aktif dua tunggal. Engkau lepaskanlah, ya. Lu e. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah lu eto, ya. Lu eto present imperatif aktif tiga tunggal, hendaklah dia melepaskan, ya. Baiklah dia melepaskan, hendaklah dia melepaskan, ya. Lu eto. Kemudian yang dalam bentuk jamak lu et, ya. Lu eto, lu et, present imperatif aktif dua jamak. Lepaskanlah kamu sekalian, ya. Lepaskanlah kamu sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya lu etosan. Lu etosan. Lu etosan adalah present imperatif tiga jamak. Hendaklah mereka melepaskan. Nah, inilah untuk paradigma
atau parsing ataupun rumus dari present imperatif aktif akhiran O. Jadi saudara gampang hafalnya ya. Eto ete etosan. Ya. Eto ete etosan. Eto ete etosan. Jadi saudara hafal, kita harus menghafalnya ya untuk mengingatnya. Nah, jadi lu eto, lu ete, lu etosan. Lepaskanlah, hendaklah dia melepaskan, lepaskanlah kamu sekalian, lepaskanlah, hendaklah mereka melepaskan. Nah, ini present imperatif aktif akhiran O, ya, akhiran O. Nah, yang berikutnya adalah present imperatif pasif, ya, akhiran O, ya, yang masih akhiran O. Ya. Di sini rumusnya adalah lu u. Ya, ini yang bentuk pasifnya, saudara-saudara ya. Jadi sekaligus lu u present, parsingnya adalah present imperatif dua tunggal, pasif dua tunggal. Hendaklah engkau dilepaskan. Kemudian lu esto. Lu esto. Present imperatif pasif tiga tunggal, hendaklah dia dilepaskan. Kemudian lu st, ya, lu st present imperatif dua jamak, hendaklah kalian dilepaskan. Dua jamak. Kemudian lu estosan. Lu estosan, ya. Lu estosan present imperatif pasif tiga jamak, hendaklah mereka dilepaskan. Ya. Jadi ini untuk pasifnya, ya. Aktifnya tadi adalah lu lu eto, lu ete, lu etosan. Kemudian yang pasif lu u, lu esto, lu este, lu estosan, ya. Jadi inilah gambaran atau paradigma dari present imperatif pasif, ya. Present imperatif pasif akhiran O. Nah, akhiran EO, saudara-saudara, ya, saya selalu ingatkan ini, bahasa Yunani itu ada akhiran O, ada akhiran EO, kata dasarnya. Nah, misalnya phileo, contohnya ya, saya sedang mengasihi. Jadi kita harus memperlakukan rumus ini. E ketemu E menjadi E ketemu O menjadi U, E ketemu vokal rangkap atau vokal hidup, huruf vokal, ya, maka E itu dihilangkan, ya. Itu harus selalu kita ingat kembali. Sehingga dalam present imperatif aktif akhiran eo, maka rumusnya ada filei. Ini dari kata file, ya. Jadi e ketemu e-nya hilang. Jadi filei, ya, e. Kemudian fileito, ya. Fileito. Filei present imperatif aktif dua tunggal, engkau kasihilah. Kemudian fileito present imperatif aktif tiga tunggal, hendaklah dia mengasihi. Kemudian